Halo, apa kabar semuanya anak-anak Miss Namo Buddhaya? Ketemu lagi dengan Miss R, berarti kita akan belajar agama Buddha kembali. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang semangat belajar Pangeran Siddhartha, yaitu perdebatan tentang angsa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan memanjatkan nama Karapata. Yo, semuanya bersikap anjali bersama-sama ya. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dhamma, dan Sangha, terpujilah para bodhisattva dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, gimana kabarnya? Semuanya sehat kan? Ya, marilah kita lanjutkan pelajaran pagi hari ini, yaitu perdebatan tentang angsa. Nah, sebelum Miss R lanjutkan, masih ingat nggak pelajaran minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Ya, minggu yang lalu yaitu belajar tentang kepandaian Pangeran Siddhartha dan Pangeran Siddhartha bersekolah. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan dengan perdebatan angsa. Nah, perdebatan tentang angsa, ya. Pangeran Siddhartha merupakan anak yang penyayang terhadap semua makhluk, bukan hanya kepada teman-teman atau manusia saja. Namun, Pangeran Siddhartha sayang kepada semua makhluk, artinya kepada siapa saja. Para hewan, binatang, dia juga sangat sayang. Lihat gambarnya. Nah, di situ ada gambar kelinci, gambar rusa, gambar tupai, gambar burung. Pangeran Siddhartha sangat menyayangi dengan welas asihnya. Artinya, Pangeran Siddhartha adalah pangeran atau anak yang penyayang, yaitu menyayangi semua makhluk. Nah, dikisahkan, nih mau dengar ceritanya enggak lanjutannya? Nah, dikisahkan pada suatu hari. Nah, ini di gambar ada pada suatu hari Pangeran Siddhartha sedang berjalan-jalan di taman istana belakang dengan teman-temannya, dengan pangeran-pangeran yang ada di di kerajaan Sakya. Nah, ada Dewadatta, ada Nanda, kemudian Ananda. Nah, Pangeran Siddhartha bersama-sama mereka untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba ketika sedang bermain, Dewadatta membidik seekor angsa dengan panahnya. Ketika itu ada segerombolan angsa. Nah, melihat rombongan angsa sedang terbang, Pangeran Dewadatta terus cepat membidik angsa-angsa tersebut. Nah, ternyata ada seekor angsa yang kena dengan anak panahnya. Akhirnya anak angsa tersebut terjatuh dengan anak panah yang tertancap di tubuhnya. Nah, angsa tersebut pun merasa kesakitan. Keok, keok, keok. Nah, pada saat itulah Pangeran Siddhartha dengan segera berlari menuju angsa tersebut yang sedang kesakitan. Kemudian Pangeran Siddhartha dengan menjawab, "Tidak, pasti angsa ini kesakitan." Akhirnya Pangeran Siddhartha segera mengambil angsa yang terjatuh tersebut. Nah, ini dia. Merasa angsa yang dibidik oleh Dewadatta diambil Pangeran Siddhartha, Pangeran Dewadatta pun bagaimana? Memintanya. Nah, kan tadi udah dibidik oleh Pangeran Dewadatta, terjatuh. Kemudian Pangeran Siddhartha menolongnya dengan menggendong dengan penuh kasih sayang.
Kemudian dengan segera setelah digendong, Pangeran Siddhartha pun mengobati luka angsa dengan ramuan obat dari dedaunan yang dibuatnya sendiri oleh Pangeran Siddhartha. Kan kemarin kita udah belajar bagaimana kepandaian Pangeran Siddhartha, yaitu pandai meramu obat. Nah, di sini Pangeran Siddhartha juga meramu obat untuk mengobati luka si angsa tersebut. Nah, melihat hal tersebut, Dewadatta kemudian tiba di tempat di mana tadi angsa ditolong oleh Pangeran Siddhartha dan segera memintanya, berusaha untuk meminta, "Hei, Pangeran Siddhartha itu punyaku. Nah, karena saya yang membidiknya, berarti itu menjadi milikku." Tetapi Pangeran Siddhartha menolaknya. "Oh tidak, ini bukan milikmu, tetapi milikku karena aku yang menolongnya." Nah, akhirnya terjadilah perselisihan saling debat antara Pangeran Dewadatta dan Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha bersikeras bahwa angsa itu menjadi miliknya karena ia yang memanahnya. Sedangkan Pangeran Siddhartha mengatakan, ia yang berhak karena ia yang menyelamatkan. Nah, akhirnya Pangeran Siddhartha mengusulkan agar permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan istana. Bagaimana di dalam pengadilan istana? Nah, akhirnya di dalam sidang mereka menceritakan perselisihan yang terjadi. Nah, kemudian para hakim istana pun bermusyawarah. Nah, para hakim istana pun bermusyawarah. Ada yang berpendapat angsa menjadi milik Pangeran Siddhartha. Nah, ada juga yang mengatakan kemungkinan itu punyanya Dewadatta. Akhirnya keputusan dibuat didasarkan kepada hukum bahwa semua makhluk patut menjadi milik mereka yang menyelamatkan kehidupannya. Nah, orang yang berusaha menghancurkan kehidupan makhluk lain tidak pantas memilikinya. Angsa yang dipanah oleh Pangeran Dewadatta ternyata masih hidup. Oleh karena itu, angsa itu menjadi milik Pangeran Siddhartha. Nah, Pangeran Siddhartha pun merasa senang. Senang kenapa? Karena angsa tersebut masih hidup. Dan akhirnya Pangeran Siddhartha pun merawat hingga lukanya sembuh. Nah, setelah lukanya sembuh bagaimana? Angsa itu dilepaskan oleh Pangeran Siddhartha. Kenapa? Karena Pangeran Siddhartha tahu bagaimana bahagianya hidup di alam bebas. Walaupun angsa tersebut dibuatkan kandang emas, tapi dia tetap nggak suka. Dia lebih suka di alam bebas. Akhirnya setelah lukanya sembuh, angsa tersebut dilepaskan kembali agar dapat hidup bebas. Nah, itulah kasih sayang seorang Pangeran Siddhartha kepada semua makhluk pun dia menyayanginya tanpa memilih-milih. Dan ingat tadi bahwa hidup adalah menjadi milik orang yang berusaha menyelamatkannya, dan kematian menjadi milik orang yang menghancurkannya. Tetapi karena angsa itu masih hidup, akhirnya menjadi milik Pangeran Siddhartha. Nah, di sini ada kecakapan hidup. Kalian boleh baca nanti cara menolong teman atau orang lain, yaitu mengobati luka karena temannya jatuh. Nah, demikian cerita dari Miss untuk hari ini. Dan jangan lupa ini ada tugas dari Miss R. Seperti biasa ya, dikerjakan dengan teliti dan baik. Nah, akhir kata Miss R ucapkan terima kasih dan namo buddhaya. Sapi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Jangan lupa tugasnya ditunggu. Bye. Terima kasih.